Halo adik-adik semua, apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, berjumpa lagi bersama channel Thompson Matematika. Nah, kali ini kita membahas soal persiapan akhir semester 1 ya. Untuk kelas 9 SMP membahas soal matematika ada tentang perpangkatan, ada bentuk akar, bentuk notasi ilmiah, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi geometri. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1, 2 pangkat 5, bentuk perpangkatan 2 pangkat 5 senilai dengan, artinya kalau dipangkatkan 5, berarti si 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, pas ya. Ini sebanyak 5 kali. 2 kali 2, 8, 4 ya. 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 pastinya 32. Begitu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, 0,2 pangkat 3 senilai dengan, berarti 0,2 dikalikan sebanyak 3 kali. 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 kan gitu kan. Iya, sama dengan. Artinya gini, ini kan 3, ada 1 dibilang koma, ini juga 1 dibilang koma, 1 dibilang koma, berarti jadi 3 nantinya dibilang koma. Atau abaikan dulu nolnya, 2 kali 2 kali 2, 8. 3 dibilang koma, 1, 2, 3. Artinya 0,008. Bisa ya? Itu caranya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. 4 pangkat negatif 3 itu senilai dengan siapa? Nah, ingat kalau untuk pangkat negatif kita usahakan dulu bentuknya jadi pangkat positif kan begitu kan? Iya. Nah, jadi balikkan 4-nya jadi seperempat. Nah, jadi seperempat. Pangkatnya di bawah ya jadi positif. Gitu berlawanan ya. Maka ini boleh juga 1/4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 pastinya nanti 64. Maka jawabannya 1/64. Bisa ya adik-adikku? Oke, itu nomor 3. Nomor 4, 1 juta ini senilai dengan siapa kalau diubah ke notasi ilmiah? Itu pertanyaannya ya. Maka coba kita hitung, nolnya ada sebanyak 6 ya. Berarti boleh kita buat 10 pangkat 6 ya. Jadi 1, karena di sini angkanya 1 berarti 1 kali 10 pangkat 6. Atau kalau di sini angkanya 2, 2 kali 10 pangkat 6 gitu. Bisa ya? Itu nomor 4. Nomor 5, perpangkatan 10 adalah, nah saya ya bingung bentuk soal ini gimana. Yang jelas perpangkatan 10 adalah artinya kalau suatu bilangan dipangkatkan 10 berarti suatu bilangan itu dikalikan sebanyak 10 gitu ya. Ini kisi-kisinya dari siswa atau saya yang salah atau siswa yang salah nulis. Perpangkatan dari 10 yang saya tangkap adalah artinya bilangan itu dikalikan sebanyak 10 kali. Kira-kira gitu ya. Itu untuk nomor 5. Nomor 6, 6 pangkat X sama dengan 216. Nah, coba kita perhatikan 6 pangkat X sama dengan 216, kita mencari X ya. Boleh tidak 6 pangkat X ini sama dengan 216 itu hasil perpangkatan pasti 6 pangkat sekian. Pastinya 6 pangkat 3. Gitu dia. Berarti kan basisnya sama-sama 6. Berarti X-nya pasti sama dengan 3. Atau gini, 6 pangkat berapa? 216 pastinya 6 pangkat 3. X-nya 3. Atau kayak gini ya, boleh juga. Kalau basisnya kembar, anggap aja coret, tinggal X-nya sama dengan 3. Pangkat sama dengan pangkat. Seperti itu ya. Itu nomor 6. Bisa ya. Sekarang nomor 7. 1 pangkat 0 tambah 2 pangkat 0 tambah 3 pangkat 0 tambah 4 pangkat 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0 tak tentu ya. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0 juga 1. 3 pangkat 0, 1 ditambah ya. Tambah 4 pangkat 0. 1 juga. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 pastinya 4. Gitu. Bisa ya. Oke. Nomor 8. 3Y pangkat 4 dikali 2Y pangkat 6. 2Y pangkat 3 pangkat 2 maksudnya. Oke. Ini kan perkalian. Basisnya, variabelnya Y. Berarti 3 kali Y pangkat 4 dikali, atau titik aja abang buatkan ya. Nah ini hati-hati. Ini 2-nya pangkatkan 2 dulu. 2 pangkat 2, 4 ya. Seperti itu. Y pangkat 3 pangkat 2. Ketemu pangkat ketemu pangkat kalikan ya. Jangan 2 Y pangkat 5. Berarti Y pangkat 3 pangkat 2 Y pangkat 6 dikali ya. Berarti Y pangkat 6. Ini kan perkalian semua nih. Nah, angka kalikan dengan angka. 3 kalikan 4 pastinya 12 ya. Iya. Y pangkat 4 dikali Y pangkat 6. Kalau perkalian basis Y-nya kembar maka pangkatnya ditambah. 4 pangkat 6.
Sorry, 4 tambah 6, 10 ya. Berarti 12 kali pangkat 10, kira-kira gitu ya. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Nah, kita mencari nilai M dari sini ya. Itu yang ditanya. Jadi, perkalian basisnya sama-sama semua. Yang di atas boleh kamu kalikan dulu, yang di bawah juga kamu kalikan dulu. Atau langsung ini kita sederhanakan sama yang ini. Atau kalikan dulu. A pangkat 2 dikali A pangkat 9, A pangkat 11 ya. Pangkatnya ditambah ya. Iya. Per A pangkat 4 dikali A pangkat 2, A pangkat 6 ya. Ditambah ya. Iya. Sama dengan senilai dengan A pangkat M. Bisa ya. Atau dari sini kita lanjut. A pangkat 11 dibagi A pangkat 6. Kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. 11 kurang 6, 5 ya. Iya. Sama dengan A pangkat M. Nah, berarti coret aja. Gitu cara mudahnya. A pangkat 5 sama dengan A pangkat M. Berarti 5 sama dengan M. Atau M sama dengan 5. Berarti nilai si M sama dengan 5. Bisa ya? Itu untuk nomor 9. Sekarang nomor 10. Kita lihat sama-sama. 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 5. Sorry, dikali 7 pangkat 5. Oke, berarti kalau dikali basisnya kembar sama-sama 7. Pangkatnya ditambah ya. 4 tambah 5 berarti 7 pangkat 9 pastinya. Bisa? Iya. Oke, itu nomor 10. Sekarang nomor 11. 5 pangkat 4. Ternyata dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 5 pangkat. Kalikan ya. Pangkat ketemu pangkat. 4 kali 3, 12. Berarti 5 pangkat 12. Bisa ya? Iya, benar sekali. Nomor 12. Nomor 12. Nah, 3 pangkat N tambah 1 sama dengan 1/81. Berarti kita nanti di sini mencari nilai N ya. Maksudnya ya. Oke, caranya. 3 pangkat N tambah 1 boleh gini. Nah, 1/81. 81 yang di bawah boleh tidak? Kalau 3 pangkat 4 ya. Iya, 3 pangkat 4 81 bisa. Maka dari sini tetap 3 pangkat N tambah 1 sama dengan 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 bisa tidak kalau kita buatkan ke atas? Maka pangkatnya jadi negatif. Bisa ya? Gitu caranya. Maka kalau basisnya kiri kanan sama-sama 3 kembar, maka pangkatnya buat aja ke bawah. N tambah 1 sama dengan negatif 4. Gitu. Maka N-nya sama dengan negatif 4 dikurang 1 negatif 5. Udah. Jawabannya negatif 5. Kira-kira gitu. Bisa? Oke. Itu nomor 12. Sekarang nomor 13. Ini sama dengan akar 162 itu senilai dengan siapa? Kan begitu kan? Boleh tidak kalau akar 162 itu boleh kamu buatkan bisa yang diakarkan salah satu pengalinya 81 ya. Kali 2 ya. Benar ya? Benar ya? Iya. Akar 81 9. Akar 2 tidak ada, berarti 9 akar 2 begitu ya. Oke, itu untuk nomor 13. Sekarang nomor 14. Nah, akar dari 0,000576 itu senilai dengan Oke, sekarang gini, boleh tidak kalau kita buatkan akarnya tetap dulu ya. Nah, kita ubah si koma bilangan berkoma ini yang di dalam akar ke bentuk notasi ilmiah. Boleh tidak? Boleh ya. Berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Berarti nanti kalau 6 di belakang koma kalikan 10 pangkat minus 6. Tapi di sini kan bilangannya angka selain 0 kan ada 3. Kalau kita buatkan di sini 576 10 pangkat minus 6. Tapi kalau kita menggunakan angka 576 ini jadi 5,76 boleh-boleh aja ya. Jadi kalikan 10 pangkat minus 4. Nah, jadi tetap aja kita buatkan 576. 576 kali 10 pangkat minus 6 ya. Gitu caranya. Nah, karena ini perkalian boleh diakarkan masing-masing ya. Akar 576 berapa ya? 24 kalau tidak salah. Boleh kamu cek nanti ya. Oke. Iya. Kali akar 10 pangkat minus 6. Minus 6/2. Ingat ya. Kalau akar itu, kalau pangkat yang di dalam dulu. Minus 6 dibagi pangkat akar yang di sini ya. Berarti minus 6/2. Kalau tidak dibuat di sini biasanya 2 ya. Bentuk umumnya itu ya. Iya, berarti ini akan sederhananya
24 dikali 10 pangkat minus 3 ya. 6 bagi 2, 3. Berarti jadi negatif 3. Bisa? Atau boleh juga menggunakan 2,4 ya. Berarti 2,4 dikali 10 pangkat minus 2. Tambah 1 negatif 3 ya. Min 3 tambah 1 jadi minus 2. Bisa? Gitu. Lanjut ke nomor 15. Nah, akar 48 coba kita arahkan dia ke bentuk perkalian. Ayo. 48 itu kan 16 kali 3 ya. Iya. Kurang 3 akar 3 sudah tidak bisa dipecah lagi. Tambah akar 108 itu berapa kali berapa ya? 36 ya. Iya, akar 36 dikali 3 ya. Iya. Oke, sama dengan, boleh kita buat di sini sama dengan akar 16 4 akar 3 ya. 4 akar 3 lalu dikurang 3 akar 3 lalu ditambah akar 36 6 ya. 6 akar 3 ya. Iya, ditambah 6 akar 3. Oke. Maka ini sama dengan 4 akar 3 dikurang 3 akar 3 akar 3 ya. 1 akar 3 ditambah 6 akar 3 7 akar 3 lah jawabnya. Bisa ya. Gitu. Oke. Nomor 16. Bentuk sederhana untuk merasionalkan 2 per akar 3 gimana? Kan gitu kan. Nah, caranya rasionalkan, tarik yang di bawah akar 3-nya ya. Berarti kalikan akar 3 per akar 3. Ingat ya. 2 kali akar 3 di atas, pembilang kali pembilang 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 3 ya. Atau boleh ditulis 2 per 3 lalu akar 3 di sini. Ya, boleh gitu. Bisa? Itu nomor 16. Lanjut nomor 17. 1, 2, 3, nolnya sebanyak 6 kali ya, atau 123 juta. Bentuk perpangkatannya, notasi ilmiahnya gimana ya, kan gitu kan. Boleh juga gini, 123 tetap nolnya ada sebanyak 6 kali 10 pangkat positif 6 ya. Atau boleh ini sama dengan 123 boleh tidak jadi 1,23. Berarti kalikan 10 karena kita buat di belakang koma jadi 2, maka pangkatnya kamu tambahi jadi 2, jadi 8 ya. Itu bentuknya. Oke. Nah, itu nomor 17, sekarang nomor 18. Ayo, 0,0-nya ada 4 angkanya. Angka satuannya ada 3 ya. Berarti boleh duluan seperti ini, 299 dulu. Di belakang koma 4 tambah 3 7 ya. Berarti kalikan 10 pangkat negatif 7 ya. Iya, boleh gitu. Atau boleh sama dengan, kalau kita buatkan 2 koma, boleh 2,99 kali 10 di belakang koma 2 tambah 2 minus 5 ya. Kira-kira seperti itu. Berarti 2,99 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nomor 20 kita cek perkalian aljabar ya. Iya. Caranya x kali x jadinya x kuadrat ya. Iya. Masih x kali 3, 3x, tapi di sini kurang ya. Kurang 3x, lalu 3 kali x dulu tambah 3x, lalu positif 3 kali negatif 3, negatif 9. Nah, perhatikan negatif 3x dengan positif 3x kan habis, tinggal x kuadrat lalu dikurang 9. Bisa ya? Oke, nomor 21. Nomor 21 caranya seperti ini. Ini mengubah koma ya, kalau tidak salah ya pertanyaannya. Ubahlah bentuk koma atau notasi ilmiah ini ke bentuk bilangan berkoma ya, bentuk desimal. Oke, boleh juga seperti ini ya. Ini kan 10 pangkat minus 5. Boleh tidak kalau kita buat dulu 36 dikali 10 pangkat ini jadi berapa? Oke. Ini jadi pangkat minus 6. Gitu dia ya. Bisa juga seperti itu. Nah, artinya 36. Artinya kalau dipangkatkan negatif berarti di belakang koma ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 koma ya. Jadi bentuk desimalnya seperti ini. Gitu. Bisa? Oke, sekarang nomor 22. Ini dicari apanya ya? Mungkin kalau tidak salah pertanyaannya mencari nilai-nilai X ya, atau dengan cara memfaktorkan ya.
Oke, faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 10. Kalau dijumlah 7. Berarti antara 5 dan 2. 5 kali 2, 10. Berarti kalau dijumlah post-it 5, post-it 2, 7 ya. Oke, di sini tidak ada sama dengannya ya. Sama dengan 0 di sini. Maka misalkan X tambah 5 0, berarti X-nya negatif 5 sama X-nya negatif 2. Kan gitu kan? Iya, jawabannya X-nya min 2 dan min 5. Atau min 5 dan min 2. Oke. Nah, yang nomor 23. Ada fungsi kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9 sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu yang membagi 2 sama bagian besar si parabola atau si fungsi kuadrat ini. Maka sumbu simetri itu sama dengan nilai X puncak ya. Nilai X puncak itu apa? Negatif B per 2A. Nah, ingat A-mu dari sini adalah koefisiennya X kuadrat 1, B-mu negatif 6, C-mu positif 9. Maka X puncaknya negatif B, negatif dari negatif 6, jadi positif 6, per 2 kali A, 2 kali 1, 2, berarti sumbu simetrinya 6 bagi 2, 3 gitu ya. Itu nomor 23. Sekarang nomor 24. Nah, ada fungsi kuadrat nilai minimum. Nah, ingat nilai minimum itu apa? Nilai Y puncak ya, itu aja ingat adik-adikku. Nah, A-mu dari sini 2, B-mu 8, C-mu 15 ya. Maka Y puncak itu apa rumusnya? Rumus diskriminan. Yang negatif diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A ya. Harus diingat ya. Oke, Y puncak sama dengan negatif dari di luar ya. B kuadrat, B-nya 8, pangkat 2, 64 ya. Dikurang 4 kali AC. A kali C. A kali C 2 kali 15. 30 ya, per 4 kali A, 4 kali A, 4 kali 2, 8 ya. Maka sama dengan Y puncaknya sama dengan negatif dari 64 kurang 30 adalah 34 ya. 34 per 8. Pas ya, kalau ada yang salah cek ya. Berarti negatif dari bagi-bagi 2 boleh ya. Minus 17 per 4. Maka Y puncaknya atau nilai minimumnya adalah negatif 17 per 4. Bisa ya? Iya. Nomor 25. Nilai minimumnya adalah, oke, sama nilai minimum itu adalah nilai Y puncak. Bisa ya? Oke, jadi A-mu 2, B-mu 8, C-mu min 10. Y puncak itu apa tadi? Negatif dari diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4AC. Lalu dibagi dengan 4A. Oke, harus hafal ya. Negatif dari B kuadrat, B-nya 8, kuadratkan 64 ya. Kurang 4 kali AC. AC-mu berapa? A kali C ya. A kali C. A kali C berarti 2 kali min 10. Min 20 kali min 4 berarti positif 80 ya. Positif ya, positif 80. Cek nanti ya. 4 kali A, 4A, 4 kali 2, 8. Berarti ini sama dengan negatifnya di luar, negatif 64 tambah 80 itu 114 ya. Oke, negatif 114 per 8. Bagi-bagi 2 boleh dulu, boleh ya. Negatif 50 berapa ya? 57 ya, iya kan? Iya. Bagi 2 di bawah 4. Iya, berarti negatif 57 per 4. Bisa dicek ya teman-teman, adik-adikku. Oke, nomor 26 ada ada fungsi kuadrat Y sama dengan 3X kuadrat tambah X kurang 5 titik potong sumbu Y. Kalau dikatakan titik potong sumbu Y, maka X-nya yang kita ambil adalah 0. Kalau dikatakan titik potong sumbu X, malah Y yang 0. Bisa? Maka cukup kamu ganti X mau 0 kemari. Maka Y sama dengan 3 kali 0 pangkat 2, 0. Tambah 2 kali 0, 0. Kurang 5. Maka untuk titik potong, sumbu Y, maka negatif 5 ya. Berarti Y-nya negatif 5. Maka titik potongnya X-nya 0. Y-nya negatif 5. Boleh juga ditulis seperti ini ya. Oke, itu nomor 26. Sekarang nomor 27. Nilai maksimum. Nah, kalau dikatakan nilai maksimum sama halnya Y puncaknya berapa. Ini A-mu, ini B-mu, ini C-mu ya. Lakukan hal yang sama seperti ini. Oke. Nah, gunakan rumus ini. Oke.
Abang tunggu di kolom komentar. Oke. Sekarang nomor 28. Nah, di sini soalnya titik B 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah, maka bayangan si P jadinya nanti siapa? Oke, kalau titik awalnya X, Y 4,2, maka nanti untuk bayangannya dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan si P jadinya nanti X, min Y tetap 4,2, tapi negatifkan si Y, itu bayangannya. Bisa? Gitu. Titik Q nomor 29 ada 3,5, ini titik X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, titik X, Y, maka tetap bentuknya X, Y, malah si X yang negatif. Kebalik ya. Maka X-nya 3, Y-nya 5, berarti bayangannya jadi 3,5, tapi X yang negatif, maka bayangannya negatif 3,5. Bisa ya? Gampang ya? Nah, yang terakhir nomor 30, ada titik R 1,2 ditranslasikan oleh titik translasi 3,4. Ini X, Y, ini titik A, B kita misalkan. Kalau ditranslasi itu artinya digeser ya. Maka bayangan si R nantinya siapa? Cukup jumlahkan X tambah A. 1 tambah 3, 4. Y dengan B. 2 tambah 4, 6. Maka bayangannya adalah 4,6. Bisa? Mudah-mudahan lewat video ini membantu adik-adik semua dalam pengerjaan soal ujian matematikanya. Semoga sukses. Bye-bye.